Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah ba'dah. Eh, Alhamdulillah, yang kami hormati Bu Risma Nur Rahmawati selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga teman-teman sekalian yang sudah hadir pada presentasi kesempatan pada hari ini, yang insya Allah kita akan menyampaikan terkait program kreativitas mahasiswa atau PKM yang kami mengambil pada bidang kewirausahaan. Terkait hal tersebut, maka kemudian kami mengambil tema kewirausahaan, yaitu dengan pemanfaatan limbah kulit kacang hijau sebagai pakan alternatif sapi dan kambing. Karena kemudian mengapa kami mengambil pakan alternatif sapi dan kambing? Karena sebagian besar di antara kita sudah paham bahwa sapi dan kambing pakanan pokoknya adalah rerumputan, tumbuh-tumbuhan seperti itu. Atau bisa kemudian terkadang kita menemukan pakanan sapi dan kambing itu berupa fermentasi-fermentasi yang ada. Nah, akan tetapi ada masa di mana kemudian pakan sapi dan kambing itu sulit untuk kita dapati. Di waktu musim kemarau misalnya, itu akan sulit kemudian kita dapati makanan-makanan yang cocok untuk sapi dan kambing. Nah, salah satu yang alternatif yang kemudian ingin kami tawarkan adalah menggunakan pemanfaatan limbah kulit kacang. Karena dari limbah kulit kacang tersebut terkadang kita dapati di pinggir-pinggir jalan itu terbuang dan tergeletak begitu saja, tidak terurus. Padahal itu dapat bermanfaat untuk sebagai pakan alternatif sapi dan kambing. Dan seperti itu terkait tema dan pembahasan pokok yang ingin kami sampaikan. Sebelum kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan lebih luas, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok kami yang berjumlah 4 orang. Yang pertama ada Phil Mizan, NIM G100200023 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2020. Kemudian ada Arjun Maulana Arifin, NIM G100200076 dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kemudian ada Haldias Rahmatul Ahmad, NIM G100200077 dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2020. Dan terakhir ada Taufik Adi Kurniawan, itu saya sendiri, NIM G100200086 dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Itu terkait kemudian personalia yang ada pada kelompok kami. Kemudian selanjutnya ada latar belakang yang akan disampaikan oleh Mas Arjun Maulana Arifin. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Yang pertama adalah latar belakang. Dan ada dua faktor yang menyebabkan latar belakang tersebut. Yang pertama adalah semakin sempitnya lahan pertanian, sehingga ketersediaan rumput menipis, semakin terkhusus ketika kemarau tiba. Yang kedua, kurang terurusnya limbah tanaman. Untuk itu, pemanfaatan hasil sisa pertanian sebagai pakan ternak perlu dioptimalkan. Sapi dan kambing dapat makan relatif banyak berbagai macam pakan. Tidak hanya perlu pakan hijau. Untuk pencegahan sapi dan kambing mengalami kekurangan pakan pada saat musim kemarau datang, kita dapat memanfaatkan berbagai hasil pertanian. Salah satunya adalah limbah kulit kacang hijau yang dapat dijadikan sebagai sumber
pakan alternatif hewan ternak. Apabila limbah kacang hijau ini dapat dimanfaatkan secara tepat dan optimal, akan dapat diperoleh pakan kacang hijau yang murah dan bermutu, sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan ternak, pendukung upaya meningkatkan populasi dan produktivitas ternak, serta dapat mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh produksi limbah yang tidak ditangani dengan baik. Maka dari itu, pemanfaatan limbah kacang hijau akan menjadi salah satu pemanfaatan limbah dalam sektor pertanian untuk dijadikan pekan ternak. Nah, yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi jadi tiga. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan pakan dari limbah kulit kacang hijau. Yang kedua, bagaimana penggunaan dan penyajian untuk hewan ternak. Yang ketiga, adakah kendala saat proses pembuatan pakan dari limbah kulit kacang hijau. Bagian tujuan terbagi menjadi tiga pula. Yang pertama, memudahkan para peternak dalam hal pakan. Yang kedua, mencegah kekurangan pakan saat musim kemarau. Yang ketiga, mengetahui kendala saat proses pembuatan pakan dari limbah kulit kacang hijau. Baik, terima kasih Mas Arjun yang sudah menyampaikan terkait latar belakang, tujuan, dan lain sebagainya. Kemudian pewaran kegiatan dan seterusnya akan disampaikan oleh Mas Filmizan, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Pewaran kegiatan adalah pemanfaatan hasil peranian kulit kacang hijau sebagai pakan alternatif sapi dan kambing. Jadi umumnya sapi dan kambing adalah hewan yang biasanya makannya rumput atau hijau-hijauan. Namun kini kita bisa melakukan berbagai pemanfaatan limbah, yakni pemanfaatan limbah kulit kacang hijau dari sisa hasil petani. Kemudian pengeluaran produk berupa pakan yang siap disajikan dalam bentuk kemasan. Jadi ketika sudah selesai dalam kegiatan pencoperan atau penggilingan pakan, kita akan melaksanakan pengemasan. Selanjutnya, Mas. Pemanfaatan limbah kulit kacang hijau agar lebih produktif. Jadi ketika musim kemarau tiba, pakan hijauan akan semakin menipis. Jadi oleh karena itu kita mengambil limbah kulit kacang hijau sebagai pakan alternatif. Kemudian menanggulangi kurangnya rumput pada peternak sapi dan kambing. Ini biasanya terjadi ketika musim kemarau. Ketika musim kemarau tiba, rumput akan menipis. Bagi petani yang tidak memiliki lahan yang luas, maka tujuan kami adalah menjadikan limbah kulit kacang hijau sebagai pakan alternatif. Kemudian mengurangi pengeluaran biaya pakan peternak. Jadi ketika petani memilih untuk membeli pakan ternak yang seperti konsentrat, itu kan mahal. Jadi kita memulai memanfaatkan yang ada di sekitar petani. Selanjutnya, Mas. Kemudian gambaran umum alat dan bahan. Yang pertama, limbah kulit kacang hijau, kemudian mesin chopper. Jadi mesin chopper ini adalah mesin untuk menggiling. Kemudian ada terpal, limbah bak, karung, jarum, dan benang. Kemudian kemasannya adalah jika selesai chopper atau menggiling kulit kacang hijau, selanjutnya adalah mengemas dengan karung, kemudian dijahit.
Baik, terima kasih pemaparan yang sudah disampaikan oleh Mas Filmizan. Selanjutnya adalah anggaran biaya dan seterusnya yang akan disampaikan oleh Mas Yaldias. Kepadanya dipersilakan. Oh, baik, terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan mengenai anggaran biaya. Di sini adapun anggaran biaya yang telah kami perkirakan yaitu alat dan bahan dengan total biaya 3.450.000, kemudian transportasi 1 juta, marketing 2.500.000, dan administrasi, publikasi dan perizinan 1 juta. Jadi setelah kami tilik dari berbagai hal, kami simpulkan bahwa anggaran yang kami butuhkan semuanya yaitu bertotal Rp7.950.000. Lanjut, kemudian rencana pemasaran. Di sini ada 3 langkah yang akan kami lakukan. Pertama itu pengenalan. Pengenalan pakan alternatif dilakukan dengan melakukan promosi dan sosialisasi ke masyarakat umum. Jadi langkah pertama yang akan kita ambil setelah produk ini terbuat yaitu pengenalan dan sosialisasi pada masyarakat umum mengenai produk kami tersebut. Kemudian publikasi dengan media cetak. Pakan alternatif akan dipromosikan menggunakan brosur yang akan disebarkan ke masyarakat umum. Namun target utamanya adalah para peternak sapi dan kambing, agar para peternak mengetahui produk pakan alternatif kami ini. Jadi setelah pengenalan tadi, kami langkah selanjutnya itu publikasi dan media cetak, yaitu dengan berbagai brosur yang akan ditempelkan ataupun dipromokan di koran ataupun majalah-majalah. Kemudian publikasi melalui media digital. Promosi juga akan memanfaatkan media online melalui jejaringan sosial, di mana kami akan membuat publikasi melalui media digital seperti Instagram atau WA dan lain sebagainya. Lanjut ke strategi pemasaran. Di sini juga ada 3 strategi pemasaran. Yang pertama yaitu konsiasi atau titip jual. Konsiasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam penjualan produk yang dilakukan oleh pemilik barang dengan penyalur, pedagang atau pemilik toko. Jadi di sini kami akan menjual produk kami melalui seseorang yang mempunyai toko atau pedagang-pedagang ternak. Kedua, kemitraan. Kemitraan bisa disebut juga dengan partnership, yang artinya suatu jenis bisnis yang mana terdapat suatu perjanjian formal yang terjadi antara 2 orang atau lebih yang dibuat dan juga disepakati untuk bisa menjadi rekan pemilik bisnis itu. Jadi kami akan berusaha mencari kemitraan kami setelah produk ini terbuat, yaitu dengan para pembisnis atau institusi lain. Kemudian ketiga, direct selling. Direct selling merupakan suatu metode penjualan jasa ataupun barang oleh jaringan pemasaran dalam lingkup mitra usaha yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan konsumen. Jadi di strategi pemasaran yang ketiga ini, kami akan mendatangi para konsumen supaya membeli produk kami. Mungkin sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Mas Yaldias dan juga teman-teman yang lain yang sudah menyampaikan pemaparan terkait PKM wirausahaan yang akan kami usung ke depan. Semoga ke depan program kami ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, dan tentu kami memohon support, doa dan dukungan dari teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada teman-teman. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.